Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari program studi D3 Gizi Reguler 20 Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan promosi kesehatan dari kasus yang sudah kami dapatkan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Perencanaan promosi kesehatan adalah suatu proses diagnosis penyebab masalah, penentuan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Dalam membuat perencanaan promosi kesehatan, perencanaan harus terdiri dari masyarakat, profesional kesehatan, dan promotor kesehatan. Nah, kelompok ini harus bekerja sama-sama dalam proses perencanaan promosi kesehatan sehingga dihasilkan program yang sesuai, efektif, dan biaya yang berkesinambungan. Promosi kesehatan pada prinsipnya merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran, yaitu dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta perilaku hidup bersih dan sehat di Indonesia saat ini masih rendah. Nah, hal ini terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan dan penyebaran penyakit seperti yang upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan penyakit ini lebih terpusat kepada pengobatan penyakit. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam bidang kesehatan hanya untuk mengatasi penyakit yang telah terjadi atau menimpanya. Hal ini kurang efektif karena banyaknya biaya yang dihabiskan untuk pengobatan. Upaya yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kesehatan sebenarnya adalah dengan upaya promotif dan preventif, dengan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dengan berperilaku hidup sehat. Akan tetapi, hal ini masih belum disadari. Adapun tujuan dari promosi kesehatan ini, yaitu tujuan semuanya. Yang pertama ada tercapainya peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat. Yang kedua ada pencapaian cakupan program penanggulangan penyakit tidak menular. Manfaat dari perencanaan promosi kesehatan ini yaitu yang pertama ada menambah pengetahuan tentang pola makan yang baik. Yang kedua ada mengurangi risiko penyakit yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dan pelaksanaan promosi kesehatan yaitu pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas pada dasarnya adalah penerapan strategi promosi kesehatan yang digunakan pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas Cipaga, yaitu yang pertama ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini adalah upaya untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, menciptakan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Dan yang kedua dari pelaksanaan promosi kesehatan adalah bina suasana, di mana bina suasana ini adalah untuk menciptakan suasana atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit yang tidak menular seperti yang dialami masyarakat Cipaga, dan meningkatkan kesehatannya serta menciptakan lingkungan sehat dan berperan aktif dalam setiap upaya penyelenggaraan kesehatan. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengajak individu, keluarga, dan masyarakat mengalami peningkatan dari fase tahu ke fase mau, perlu diciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, di sini kami sebagai petugas puskesmas dapat menjadi panutan atau teladan dalam sikap dan tingkah laku. Nah, petugas kesehatan di puskesmas seperti kami dapat menjadi panutan atau teladan dalam sikap dan tingkah laku. Oleh karena itu, pengetahuan, sikap, dan perilaku petugas kesehatan puskesmas yang melayani harus benar-benar konsisten dengan pelayanan yang diberikan, misalnya ramah, tidak terkesan stres, tidak merokok, memelihara higienis dan kebersihan atau kesehatan perorangan sebagainya. Langkah ketiga ada advokasi, di mana advokasi merupakan upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, seperti tokoh-tokoh masyarakat informal dan formal, agar masyarakat di lingkungan puskesmas berdaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan yang sehat.
Dan langkah terakhir dari pelaksanaan promosi kesehatan adalah kemitraan, di mana kemitraan ini dikembangkan antara petugas kesehatan puskesmas dengan sasarannya, yaitu para pasien atau pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan puskesmas, dalam pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Di samping itu, kemitraan juga dikembangkan karena kesadaran bahwa untuk meningkatkan efektivitas promosi kesehatan, petugas kesehatan puskesmas harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti misalnya kelompok profesi, pemuka agama, dan media massa serta yang lainnya. 3. Ada advokasi, di mana advokasi merupakan upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, seperti tokoh-tokoh masyarakat informal dan formal, agar masyarakat di lingkungan puskesmas berdaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Dan langkah terakhir dari pelaksanaan promosi kesehatan adalah kemitraan, di mana kemitraan ini dikembangkan antara petugas kesehatan puskesmas dengan sasarannya, yaitu para pasien atau pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan puskesmas, dalam pelaksanaan pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Di samping itu, kemitraan juga dikembangkan karena kesadaran bahwa untuk meningkatkan efektivitas promosi kesehatan, petugas kesehatan puskesmas harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti misalnya kelompok profesi, pemuka agama, dan media massa serta yang lainnya. Bab 4 dari makalah ini yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang bisa diambil dari kasus tersebut adalah tenaga kesehatan di Cempaka memiliki peranan yang sangat penting dalam promosi kesehatan dengan tujuan mengubah perilaku masyarakat ke arah perilaku masyarakat pola hidup bersih dan sehat, sehingga tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan terciptanya lingkungan yang bersih serta terhindar dari segala penyakit yang dikeluhkan pasien yang ada. Dan saran dari kasus yang kami dapatkan itu, kami memberikan saran untuk perencanaan promosi kesehatan di Puskesmas Cempaka bisa dilakukan secara berkala sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dan menambah wawasan tentang kesehatan serta bisa untuk mengetahui pengetahuan agar tetap menjaga kesehatan dan terbebas dari segala penyakit. Selain itu, promosi yang diberikan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti mengurangi makan makanan cepat saji atau makan makanan di luar, dan melakukan gotong royong bersama jika tempat pembuangan sampah sudah penuh. Terima kasih.